Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Prof. Nazrul. Jadi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas proyek kelompok teknologi sensor kelas FA dengan judul Pengembangan Soft Sensor berbasis Machine Learning untuk monitoring kualitas udara indoor dan sistem peringatan dini kebocoran gas pada ruangan. Adapun saya sendiri ada Danastri Aisyah Medina. Selanjutnya, Saya Fitria Rahmatillah. Saya Felicitas Aurora Prenastika. Saya Chandra Devani Bahtiar. Saya Zara Zata Dini Arfian. selanjutnya. Oke, jadi yang melatar belakangi proyek kami, kualitas udara dalam ruangan perlu diperhatikan karena sebagian besar aktivitas manusia dilakukan di dalam ruangan dan dapat mempengaruhi kesehatan. Penurunan kualitas udara dapat disebabkan oleh sirkulasi udara yang buruk, aktivitas manusia, penggunaan bahan kimia, dan kebocoran gas berbahaya yang sulit dideteksi secara langsung. Saat ini, monitoring kualitas udara masih menggunakan sensor fisik yang memiliki beberapa keterbatasan, seperti biaya yang cukup mahal dan kemampuan deteksi yang terbatas. Oleh karena itu, dengan berkembangnya artificial intelligence dan machine learning, dikembangkan sensor berbasis perangkat lunak yang memanfaatkan data lingkungan untuk mendeteksi kondisi kualitas udara dan memberikan peringatan dini apabila terjadi kebocoran gas. Next. Rumusan masalah dalam proyek kami yang pertama, bagaimana merancang soft sensor berbasis machine learning untuk monitoring kualitas udara indoor. Kedua, bagaimana memanfaatkan parameter fisik lingkungan seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan gerakan untuk mengestimasi kondisi kualitas udara dalam ruangan. Ketiga, bagaimana penerapan algoritma machine learning dalam mendeteksi potensi kebocoran gas pada ruangan secara dini. Keempat, bagaimana kinerja sistem soft sensor dalam memberikan informasi kondisi kualitas udara dan peringatan dini kebocoran gas secara real-time. Tujuan dari proyek ini yang pertama merancang sistem soft sensor berbasis machine learning untuk monitoring kualitas udara indoor menggantikan sensor konvensional. Yang kedua, mengembangkan metode estimasi kualitas udara menggunakan parameter fisik lingkungan seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan gerakan. Yang ketiga, menerapkan algoritma machine learning untuk mendeteksi potensi kebocoran gas dalam ruangan secara dini. Yang terakhir, mengetahui kinerja soft sensor untuk mendeteksi kualitas udara dan peringatan dini kebocoran gas secara real time. Next. Kemudian lanjut ke konsep soft sensor, di mana definisi dari soft sensor sendiri adalah perangkat lunak yang mengestimasi variabel yang sulit diukur langsung menggunakan data dari variabel lain yang lebih mudah diperoleh. Kemudian sistematika cara kerja secara singkatnya ialah sensor fisik berupa suhu, kelembapan, cahaya, gerak, itu kemudian akan diubah menjadi model ML, dilanjutkan menjadi estimasi konsentrasi gas yang berupa CO, LPG, atau smog. Nah, kemudian eh, keunggulan dari soft sensor dibandingkan sensor fisik yang pertama adalah tidak memerlukan sensor gas khusus, di mana hal ini eh, dapat menjadikan biayanya lebih rendah. Kemudian yang kedua, dapat mengestimasi beberapa gas sekaligus dalam satu model. Ketiga, tahan terhadap noise data sensor IoT. Dan yang terakhir, mudah dikalibrasi ulang tanpa ganti hardware. Selanjutnya, untuk alur penelitian yang kami ambil, yang pertama, kita mencari studi literatur di mana studi literatur yang kita gunakan meliputi teknologi soft sensor, indoor air quality, algoritma random forest, serta sistem peringatan dini atau early warning system berbasis IoT. Studi literatur dilakukan untuk membangun landasan teori yang kuat sebelum masuk ke tahap teknis. Setelah kita mempelajari studi literatur, selanjutnya kita mengumpulkan data. Data yang kami gunakan bersumber dari dataset public channel berjudul Environmental Sensor Telemetry Data yang berisi 132.000 baris rekaman data sensor IoT lingkungan dalam ruangan secara kontinu. Setelah itu, data kita proses. Data mentah melalui proses pembersihan dan transformasi sebelum digunakan untuk pelatihan model, meliputi konversi tipe data boolean, normalisasi fitur, dan pembagian data latih uji. Selanjutnya, kita melakukan pemodelan machine learning. Pada
Pada proses ini, model random forest regressor dibangun untuk mengestimasi nilai CO, LPG, dan smoke berdasarkan 4 variabel input fisik lingkungan. Setelah itu, kita melakukan evaluasi model, di mana performa model diukur menggunakan metrik MAE dan RE2 skor. Apabila hasil evaluasi belum memenuhi ambang batas akurasi yang ditentukan, proses kembali di tahap pemodelan untuk menyesuaikan parameter. Setelah kita melakukan evaluasi model, kita mengimplementasikan soft sensor dan EWS. Model yang telah divalidasi diintegrasikan dengan logika early warning system berbasis konteks ruangan untuk menghasilkan sistem monitoring IAQ yang siap digunakan. Next. Selanjutnya, ini merupakan diagram blok sistem di mana sistem bekerja dimulai dari pembacaan kondisi lingkungan oleh 4 sensor fisik yang datanya dikirim melalui jaringan IoT. Data tersebut diproses oleh model machine learning untuk menghasilkan estimasi konsentrasi gas berbahaya. Kemudian divalidasi melalui logika early warning system sebelum ditampilkan pada dashboard monitoring secara real time. Oke, kemudian masuk kepada variabel operasional dalam sistem ini. Variabel dalam sistem ini dibagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu variabel input dan juga variabel output. Berikut adalah variabel input dalam sistem, yakni variabel data yang diperoleh langsung dari pembacaan sensor fisik dan berfungsi sebagai prediktor dalam model machine learning. Berikut penjelasan mengenai tabel variabel input dalam sistem ini. Ada variabel suhu dengan nama kolom temp dengan tipe data numerik kontinu satuan Celcius yang berperan untuk mengukur kondisi thermal ruangan. Kemudian ada variabel kelembapan dengan nama kolom humidity dengan tipe data juga numerik kontinu satuannya persen dan berperan untuk mengukur kadar air di udara. Kemudian ada variabel status cahaya dalam kolom light, tipe data biner 0 atau 1 yang berperan sebagai indikator aktivitas ruangan. Kemudian ada variabel deteksi gerakan dengan nama kolom motion, tipe datanya juga biner yang berperan untuk indikator kehadiran manusia. Kemudian variabel output merupakan nilai yang dihasilkan oleh soft sensor sebagai representasi kualitas udara dalam ruangan. Berikut ini merupakan tabel dari variabel output sistem ini. Yang pertama ada variabel karbon monoksida dengan nama kolom CO, tipe datanya numerik kontinu satuan ppm, yang berperan untuk mengestimasi gas beracun hasil pembakaran. Kemudian ada variabel LPG dengan nama kolom LPG, tipe data juga numerik kontinu satuannya ppm, yang berperan dalam estimasi indikator kebocoran gas bahan bakar. Kemudian ada variabel asap dengan nama kolom smoke, tipe datanya numerik kontinu satuannya juga ppm, yang berperan dalam estimasi kepadatan partikel asap. Kemudian, pada slide ini akan dijelaskan mengenai arsitektur pemodelan machine learning. Untuk yang pertama, itu adalah pemilihan algoritma. Algoritma yang dipilih dalam penelitian ini adalah random forest regression, sebuah metode ensemble learning yang bekerja dengan menggabungkan prediksi dari sejumlah besar pohon keputusan menggunakan teknik bagging. Pemilihan ini didasarkan pada kemampuannya menangani pola hubungan nonlinear antara variabel fisik lingkungan dan konsentrasi gas. Ketahanannya terhadap noise yang umum muncul pada data sensor IoT, serta dukungannya terhadap prediksi multi-output. Kemudian, struktur multi-output. Model dirancang menggunakan pendekatan multi-output regression, di mana satu model menerima 4 variabel input dan menghasilkan 3 variabel output secara bersamaan. Kemudian, alur pelatihan model. Dataset yang sudah
melalui processing dibagi dengan rasio 80/20, di mana 80% porsi digunakan untuk melatih model dan 20% sisanya digunakan untuk menguji performa model. Sebelum dimasukkan ke model, seluruh variabel input dinormalisasi menggunakan standar scalar agar perbedaan skala antar fitur untuk mempengaruhi proses tidak terpengaruh pada proses pembelajaran. Kemudian dilatih menggunakan library scikit-learn dan dievaluasi menggunakan dua metrik utama yaitu MAE dan R-square score. Kemudian masuk kepada integrasi early warning system. Hasil estimasi dari model tidak serta-merta memicu peringatan, melainkan dikombinasikan terlebih dahulu dengan kombinasi kondisi kontekstual ruangan yang diwakili oleh variabel lights dan juga variabel motion untuk menghasilkan keputusan peringatan yang kontekstual dan meminimalkan false alarm. Berikut ini adalah tabel logika dalam model EWS yang digunakan, yaitu pada kondisi normal dengan keterangan light 1, motion 1, nilai gasnya rendah, maka status EWS-nya adalah ruangan aman, ruangan aktif, dan juga udaranya bersih. Kemudian pada kondisi waspada, lights bernilai 1, motion bernilai 1, namun nilai gas bernilai tinggi, sehingga status EWS-nya berupa periksa, sirkulasi udaranya buruk. Kemudian kondisi mencurigakan dengan light 1, motionnya 0, nilai gas tinggi, maka statusnya menjadi periksa dan gas tinggi tanpa kehadiran orang. Kemudian kondisi kritis dengan lights 0, motionnya juga 0, dengan nilai gas tinggi, ini berarti kondisinya berada pada darurat atau potensi kebocoran ataupun kebakaran. Oke, bisa dilanjutkan. Kemudian masuk ke gambaran umum dari dataset. Jadi dataset yang kami gunakan adalah dengan menggunakan judul Environmental Sensor Telemetry dari Kaggle. Kemudian dataset ini berisi kurang lebih 132.000 data pemantauan lingkungan dalam ruangan secara kontinu. Kemudian dilakukan tahap pra-pemrosesan dataset. Yang pertama adalah konversi data Boolean atau true or false menjadi biner. Selanjutnya, pembersihan dan validasi data, normalisasi data sebelum proses machine learning. Selanjutnya, hasil dari pra-pemrosesan, yaitu seluruh data berhasil dikonversi menjadi format numerik dan dataset siap digunakan untuk pelatihan model random forest regressor. Dataset digunakan sebagai dasar pengembangan soft sensor untuk mengestimasi konsentrasi CO, LPG, dan smoke berdasarkan parameter lingkungan yang mudah diukur. Selanjutnya. Berikut adalah tampilan dari pembacaan dataset yang kelompok kami lakukan. Di sini terdapat beberapa tabel kolom, yaitu ada variabel CO, yaitu karbon monoksida, humidity, light, LPG, motion, smoke, dan juga temperatur. Dan pada dataset ini kami memodelkan untuk lingkup areanya kita lakukan di lantai 11B2 gedung SGLC. Selanjutnya. Kemudian terdapat juga flowchart sistem soft sensor. Jadi yang pertama ketika sistem dimulai melakukan input data sensor seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan gerakan. Selanjutnya dilakukan pra-pemrosesan data. Selanjutnya prediksi multi-output soft sensor dengan menggunakan metode algoritma machine learning random forest regressor. Selanjutnya dihasilkan output estimasi nilai gas. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan apakah asap lebih dari 0,02 ppm, CO2 lebih dari 0,06, dan suhu lebih dari 40 derajat. Jika iya, maka akan menampilkan tampilan dashboard kualitas udara buruk atau merekomendasikan untuk membuka ventilasi. Dan jika tidak, maka dashboard akan menampilkan kondisi ruangan yang aman dan sehat. Selanjutnya sistem selesai. Selanjutnya. Kemudian ini adalah hasil akurasi dari sensor yang kami rancang. Jadi kita menggunakan metode random forest regressor, multi output regression. Kemudian dilakukan juga data pre-processing yang telah saya sebutkan sebelumnya dengan menambahkan input model yaitu suhu, kelembapan, cahaya, dan gerakan. Kemudian ada variabel estimasi atau output yaitu CO, LPG, dan juga smoke.
Hasil akurasinya pada gas CO atau karbon monoksida menghasilkan mean absolute estimation sebesar 0,000379 dengan R square 75%. Kemudian untuk LPG juga, ME-nya itu ada di 0,000435 dengan R square 76,47%. Dan begitu juga untuk smoke dengan ME 0,001233 dan R square 76,34%. Kesimpulannya, dari ketiga gas ini yang kami bisa deteksi menggunakan soft sensor memiliki nilai error yang sangat rendah. Kemudian, model mampu memprediksi konsentrasi gas dengan baik dan layak digunakan sebagai soft sensor untuk mendukung early warning system. Selanjutnya, berikut merupakan grafik hasil pemodelan dari algoritma machine learning random forest regressor yang kelompok kami telah kerjakan. Berdasarkan dataset penelitian, didapat kurva prediksi mengikuti tren data aktual dengan baik, dengan gambar warna biru atau garis warna biru sebagai sensor fisik dan garis putus-putus oranye merupakan soft sensor yang kami kembangkan dan bisa diprediksi. Kemudian masih terdapat selisih pada perubahan konsentrasi yang ekstrim terutama pada puncak dan juga lembah sensor. Kemudian memiliki nilai R square sebesar 75,51% dengan MEI 0,000379 dan kesimpulannya soft sensor ini mampu mengestimasi konsentrasi CO dengan akurat. Selanjutnya. Kemudian juga ada grafik untuk sensor mengukur kadar gas LPG. Dapat dilihat pada grafik untuk garis oranye lurus merupakan sensor fisik dan yang garis putus-putus biru merupakan soft sensor AI yang kami kembangkan. Dari grafik di atas didapat pembahasan bahwa kurva prediksi dan data aktual memiliki pola yang sangat mirip. Kemudian, model ini mampu mengikuti perubahan konsentrasi LPG secara konsisten, memiliki nilai R square 76,47% dan mean absolute estimation-nya 0,00435 dan menjadikan parameter dengan akurasi terbaik pada penelitian ini. Selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah analisis grafik untuk kandungan gas asap yang kami lakukan. Pada grafik terlihat bahwa garis warna hitam merupakan sensor fisik dan garis putus-putus hijau merupakan soft sensor yang kami kembangkan dan didapatkan hasil bahwa kurva prediksi berhasil mengikuti tren naik turun konsentrasi asap. Selanjutnya, masih terdapat selisih prediksi terjadi pada titik kenaikan atau penurunan yang ekstrim. Kemudian memiliki nilai R square sebesar 76,34% dengan MEI 0,001233 dan soft sensor ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengestimasi kadar asap. Next. Dan kemudian berdasarkan dari penelitian soft sensor yang kami lakukan dengan parameter variabelnya yaitu ada CO, LPG dan juga asap, kami melakukan inovasi yaitu mengimplementasikan tiga parameter tersebut untuk kami bisa kembangkan menjadi sebuah early warning system atau sistem peringatan dini pada sebuah ruangan. Jadi soft sensor ini akan diintegrasikan ke dashboard web berbasis Flash. Kemudian sistem akan memprediksi konsentrasi CO, LPG, dan smoke secara real time untuk mendukung monitoring kualitas udara dan membuat early warning system. Kemudian dari implementasi ini kita menggunakan parameter suhu, kelembapan, cahaya, dan gerakan sebagai inputnya yang mampu membedakan kondisi normal, kualitas udara buruk, dan kondisi darurat suatu bangunan. Selanjutnya. Kemudian ini adalah tampilan dashboard yang kami rancang untuk pengembangan soft sensor dari data-data sebelumnya. Jadi di sini ada skenario pertama yaitu menunjukkan kondisi normal pada suatu ruangan. Di sini kami menggunakan contoh ruangan 11B2 SGLC dan dapat dilihat di dashboard soft sensor berhasil memprediksi suhu sebesar 24 derajat dengan humidity 50%. Like 1, motion 1 artinya ini ada pergerakan dan juga ada cahaya yang masuk. Kemudian dari dashboard ini juga dapat menampilkan bahwa ruangan memiliki kadar polutan rendah dan memiliki status ruangan yaitu kualitas udara indoor yang sehat. Selanjutnya. Kemudian dilakukan juga skenario kedua pada kondisi kualitas udara yang buruk.
Di sini suhu meningkat dari sebelumnya yaitu 28,5 derajat, RH-nya juga meningkat dan terindikasi adanya pergerakan dan juga cahaya yang masuk. Kemudian di dashboard dapat menampilkan terjadi peningkatan konsentrasi polutan. Selanjutnya di dashboard juga dapat menampilkan status peringatan kualitas udara yang buruk dan dapat merekomendasikan untuk menghidupkan exhaust fan sebagai mitigasi ruangan agar tetap optimal. Selanjutnya. Selanjutnya ini adalah pada kondisi hazard atau kondisi darurat. Di skenario ketiga ini sudah masuk ke dalam kategori bahaya, di mana suhu meningkat sangat ekstrim di 54 derajat dan dengan kelembapan yang rendah. Kemudian dashboard dapat menampilkan juga terdeteksi indikasi kondisi berbahaya dan statusnya yaitu early warning system aktif dan akan ada peringatan darurat untuk ruangan. Selanjutnya. Pada tahap awal, dataset lingkungan diproses dan digunakan untuk melatih model random forest regressor dalam mengestimasi konsentrasi CO, LPG, dan smog berdasarkan suhu, kelembapan, cahaya, dan gerakan. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi sekitar 75-76% dengan grafik prediksi yang mengikuti pola data aktual. Selanjutnya, model diintegrasikan ke web server Flex dan ditampilkan pada dashboard monitoring yang mampu menampilkan kondisi normal, kualitas udara buruk, hingga peringatan bahaya melalui sistem early warning system secara real time. Berdasarkan sistem yang telah dibuat, soft sensor berbasis machine learning menggunakan algoritma random forest regressor berhasil dikembangkan untuk monitoring kualitas udara dalam ruangan sekaligus memberikan sistem peringatan dini kebocoran gas. Sistem memanfaatkan parameter suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan gerakan untuk mengestimasi konsentrasi gas, CO, LPG, dan smog secara real-time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dengan nilai mean absolute error yang rendah dan nilai R-square berkisar antara 75 hingga 76%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat akurasi dan presisi yang cukup baik dalam mengestimasi kualitas udara dalam ruangan. Selain itu, integrasi early warning system juga membantu sistem dalam memberikan peringatan dini secara lebih efektif serta mengurangi potensi false alarm. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.